Baiklah jamaah Majelis Hadrah Basaudan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita tadi baca dalam keadaan yang turunnya rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan turunnya rahmat Allah, hujan Allah berkahi doa-doa kita, Allah gabulkan semua menjadi doa dan munajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan materi kajian kita yang minggu lalu diisi oleh guru kita bulanan oleh Habib Hanif. Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab adab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar. Yang biasa kita kasih kajian kitabul adab. Di antaranya perhatikan pembahasan pada sore hari ini yaitu adab di dalam ketika keadaan kita dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Nah ini penting ini. Ini adab ini kadang-kadang yang kita nggak ketahuin. Mana adab kita seharusnya sebagai orang kita yang miskin maupun adab sebagai orang yang kaya. Kadang-kadang dunia sudah berantakan. Ya kadang-kadang kita lihat yang kaya kelihatan miskin, yang miskin kelihatan kaya. Kebolak-balik dunia. Nah makanya kita lihat bagaimana adab di dalam penjelasan kitabul adab pada kesempatan sore hari ini. Ya, di antara adab-adab yang pertama minggu ini yang kita bahas tentang adab ketika kita dalam keadaan miskin. Ya, yang pertama ketika kita dalam keadaan miskin, hidup kita dengan kekurangan. Ya, baik fakir maupun miskin, hendaknya kita mempunyai sikap dan adab yaitu ridho dengan ketentuan Allah terhadap diri kita. Nah, ini penting. Yang pertama kita mengharapkan keridhaan akan ketentuan Allah. Allah sudah memberikan kehidupan kita, gimana kita jadi orang kaya, orang miskin, orang pintar ataupun bodoh, itu kita harus redoi. Kita ikhlaskan diri kita. Kita berusaha harus lebih baik. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak mengerti ilmu menjadi mengerti ilmu. Yang tadinya nggak punya harta menjadi punya harta. Dengan apa? Mencarilah dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang di luar anak-anak sanawiyah jangan ngobrol. Coba yang di luar. Coba yang di luar tuh tolong diingetin. Kita dengerin. Ini penting ini. Ini kadang-kadang adab ini sudah hilang di masyarakat kita. Jadi yang pertama, ridho dengan ketentuan Allah kalau kita dalam keadaan miskin. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan dalam hadisnya, ya ma'syaral fuqara u'tullaha ridha min qulubikum tazfaru bisawabi fakrikum. Wahai orang-orang fakir, tanamkanlah ridho kepada Allah dalam hati kalian, niscaya kalian akan mendapat pahala atas kemiskinan kalian. Nah ini kita harus ridho. Kadang-kadang banyak orang yang nggak ridho, nggak ikhlas dengan takdir, tapi tinggal ngeluh doang, tinggal ngeluh, nggak puas, tapi nggak pernah beribadah kepada Allah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nggak ikhlas dengan ketentuan Allah, akhirnya dia jadi nggak orang taat yang beribadah, justru jadi orang yang ingkar kepada hukum Allah. Bahkan nggak banyak yang bukan lagi dia ridho, tapi dia ingkar kepada hukum Allah sampai dia murtad. Berapa banyak kita lihat karena korban kemiskinan yang luar biasa, iman yang nggak ada, nggak ridho dengan ketetapan Allah terhadap diri kita, diri keluarga kita, sampai dia berpindah agama. Kita lihat ada banyak di luar sana orang yang diiming-imingin harta, tahta ataupun jabatan, atau waktu korban bencana alam banyak yang dikasih sembako, kasih segala macam bantuan supaya berpindah agama. Gak kuat imannya dia dengan kondisi keadaan dia. Nah ini kita penting nih. Adab kita yang pertama harus redho dengan ketentuan Allah. Allah menetapkan keadaan kita lagi dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, kita harus redho. Dunia ini berputar. Ada kadang orang kaya, besok dia menjadi hancur miskin. Ada yang tadinya orang miskin, Allah balikan, besok dia jadi orang yang kaya raya. Tinggal bagaimana tuh adab dia waktu jadi orang kaya, waktu jadi orang miskin. Nah waktu jadi orang miskin kata Allah, ya kata Nabi Muhammad SAW, adabnya ya harus redho dengan ketentuannya, terima, tinggal berusaha jalanin keputusan Allah. Nah yang berikutnya, yang kedua, salah satu adab kalau kita dalam keadaan yang miskin, ini penting ini, ya tidak mengadu kepada orang lain atau orang kaya
atas kemiskinan kita, tetapi menutupinya serta menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang-orang yang berkecukupan. Nah, ini penting nih. Ini kadang-kadang kita nggak sanggup nih. Diri kita kalau orang miskin, ketemu sama orang miskin, ngaku jujur. Apa? Nggak ngaku apa gimana? Ngaku apa nggak? Tapi kalau ketemu orang kaya, mengaku udah dirinya miskin, padahal kita punya. Kadang-kadang yang ketemu sama orang kaya, kita ketemu orang kaya raya, miliarder. Apalagi miliardernya orang kayanya tadi itu, ya orangnya karim. Apa karim? Sering nolong orang. Kadang-kadang nih orang yang ketemu dia nih orang-orang berkecukupan. Ya sebenarnya masih cukup buat dia makan sehari-hari, buat dia hidup masih ada penghasilan. Tapi kadang-kadang diri kita ketemu orang kaya memiskinkan diri. Ada nggak yang begitu? Banyak gak? Banyak. Supaya apa? Supaya dikasih sembako, Bib. Supaya dikasih, kalau datang acara dikasih amplop. Ada gak yang begitu? Banyak. Nah ini gak boleh kita seperti itu, sikap kita. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, Inna lillahi ta'ala ukubati bil fakri wa mas'ubatin bil fakri min alamatil fakri idza kanat masubatan. Sesungguhnya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala terdapat azab dan juga pahala atas kemiskinan. Di antara tanda-tanda kemiskinan yang mendatangkan pahala, kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah baik perilakunya dalam menjalani kemiskinan tersebut taat kepada Allah, tidak mengadu kepada orang lain atas keadaannya, dan bersyukur kepada Allah atas kemiskinan yang Allah kasih kepada diri kita. Bersyukur. Karena banyak orang yang nggak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang nggak bersyukur atas nikmatnya, maka dia tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Imam Ali bin Abi Thalib dikatakan, adapun di antara tanda-tanda kemiskinan yaitu yang mendatangkan azab, ya adalah buruknya akhlak dalam menjalani kemiskinan tersebut, bermaksiat kepada Allah dengan tidak mentaatinya, banyak mengadu kepada orang lain atas kemiskinannya dan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Sampai-sampai ketika dia mengadu kepada orang kaya, syukur-syukur orang kayanya yang karim, yang mau membantu. Tapi kalau kita ketemu orang kayanya, orang yang kayanya dermawannya untuk menjauhkan kita dari jalan Allah. Banyak yang begitu. Ada yang begitu. Gimana Bib maksudnya Bib? Syukur kalau kita ketemu orang kaya yang memang karim, memang niatnya pengen nolong orang, pengen bersedekah. Tapi ada orang kaya yang kita ketemu pengen jauhin kita dari dekat kepada Allah. Nih kita lagi mau ngaji nih, ketemu orang kaya, jalannya sama aku yuk. Udah sini gue traktir jalan. Saya nggak punya duit, ngeluh. Nggak punya duit, nggak ada duit, ngeluh. Nggak ada makan di rumah, padahal bisa makan. Saya mau ngaji aja deh, mau doa, mau hadir ke majelis, mau minta sama Allah. Udah ngapain ke majelis, jalan aja deh sama gue, sini gue bayarin. Ini orang kaya yang bayarin nih. Begitu orang kaya yang ngomong, nurut gak? Nurut gak? Tapi ada ustadz lagi mau jalan, samping sebelum mau jalan ustadz ingetin, yuk pengajiannya datangnya ke Masjid Asada yuk. Entar dulu nih ada orang kaya, mumpung dia lagi nawarin, enak jalan-jalan ke mall dibayarin, dibeliin baju, dibeliin apaan, sampai dia lupa akhirnya, lupa sholat asar, lupa sholat maghrib, lupa beribadah, sampai bahkan diajakin maksiat, nongkrong di kafe, minum minuman keras. Ada gak yang begitu? Banyak ini kejadian. Akhirnya kemiskinan tadi dia buat untuk dia bermaksiat kepada Allah, ya, dijauhi hukum-hukum Allah. Nah ini nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ketemu orang kaya, takut sama orang kaya, dimiskinkan dirinya depan orang kaya, menghamba kepada orang kaya. Nah kata Imam Ali, kita kalau ketemu orang kaya, bukan berarti kata Imam Ali, kalau dalam perkataan makalah Imam Ali bin Abi Thalib ada dikatakan dalam satu makalahnya, kalau ketemu orang sombong, mesti sombong. Sombong tadi bukan sombong dalam keadaan belagu, tidak, tapi jangan kita merendahkan diri kita, jangan kita membuat diri kita nggak ngerti apa-apa. Begitu juga kalau kita nggak punya, jangan ngeluh depan orang, melas mulu mukanya. Biar diapain? Biar orang iba, pengen dikasih uang, tapi habis itu keluar begitu dapat duitnya dibuat pakai buat apa? Buat apa? Bukan dipakai buat kebutuhan rumah tangga, tapi dipakai apa? Buat foya-foya, ganti handphone, beli motor, benerin motornya segala macam, buat ngapain? Buat dia jalan-jalan liburan, bahkan ngeluh kalau depan kita nih ngeluh, jadi orang nggak punya, orang miskin, tapi besok jalan-jalan nih study tour bisa. Nih sekarang nih mau musim liburan nih bu,
Ini kan pada banyak bayaran sekolah pada susah nih. Kalau ditagih di sekolahan susah bayarannya, guru-guru banyak susah beb. Anak-anak nagihannya telat, SPP-nya telat. Nih besok nih habis ini nih, sang udah mulai libur nih, anak sekolah terakhir pas. Nih besok minggu depan yang tadinya bayaran SPP-nya pada susah, jalan-jalan pada nggak nih? Bisa nggak jalan-jalan? Jalan-jalan bisa. Itu kalau kata orang Betawi, kalau kata orang ini saya belum orang Betawi, orang Ambon dulu. Orang Ambon tuh kalau punya slogan, biar beta makan ikan teri, yang penting beta bergaya seperti menteri. Biarin makan ikan teri, yang penting gayanya seperti menteri. Kalau kata orang Betawi, biar tekor asal ke sohor, biar rugi asal ke kepuji. Ada nggak yang begitu? Banyak gak? Banyak yang begitu. Nah, jadi jangan kita tidak mengadu kepada orang lain atau orang kaya. Ya, dengan kemiskinan kita nggak usah. Cukup orang nggak perlu tahu kesusahan kita. Termasuk kan seperti hal dalam rumah tangga. Ada rumah tangga nggak perlu orang tahu kita ribut, kita berantem, ada susah senang, orang nggak perlu tahu. Simpen itu, dipendem. Begitu juga kalau kita ada kesusahan nggak usah, cukup minta doa sama Allah. Hubungan yang baik dengan sesama manusia. Insya Allah makin banyak hubungan manusia, makin banyak relasi, makin banyak hubungan, makin gampang kita mau berusaha, mau mencari rezeki yang lainnya. Ya. Yang ketiga, selalu juga berpakaian yang bersih, yang baik. Jangan mentang-mentang udah nggak punya pakaiannya sengaja dicompang-campingin mulu. Wah, mentang-mentang nggak punya pakaiannya dijelekin mulu. Padahal dia bisa yang layak, bisa dia cuci, bisa dia bersihin. Tapi selalu menganggap dirinya nih akhirnya nantinya kebawa. Kalau orang tadinya kita nggak punya, tapi kita punya semangat yang baik untuk menjadi lebih baik. Kan seperti orang bodoh. Dia pengen belajar, jadi biar lebih pintar lagi. Nanti akan kebawa tuh dalam alam pikirannya, jadi orang yang lebih pintar, lebih baik lagi. Begitu juga orang miskin. Kalau dirinya nganggap dirinya miskin terus, ya dirinya selalu memiskinkan diri, nggak mau maju. Akhirnya apa? Lama-lama seumur hidupnya miskin terus. Tapi kalau dia miskin, tapi dia berusaha minta sama Allah, berhubungan baik depan orang, nggak menghamba depan orang, jaga hubungan baik, selalu optimis, pengen jadi orang yang sukses, bekerja, taat kepada Allah, pasti. Seperti amalan yang 2 minggu lalu saya kasih, apa? Dalam ayat Al-Quran, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki buat orang-orang yang beriman, rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga. Ini harus tertanam dalam diri kita. Nah, yang berikutnya yang keempat, tadi dilanjutkan dalam yang kedua, dan yang keempat sama, tidak meminta-minta kepada orang kaya. Nanti jangan kalau ketemu orang kaya minta mulu. Bukan berarti nggak boleh. Kalau kita punya kesulitan, di sini dalam ayat Al-Quran diingatkan, surat Al-Baqarah ayat 273, orang-orang orang-orang yang tidak mengetahui, mengira bahwa mereka orang-orang fakir sebagai orang kaya. Hal ini disebabkan karena mereka memelihara diri daripada meminta-minta kepada orang secara mendesak. Ini Allah yang bilang loh. Orang-orang yang tidak mengetahui, mengira bahwa mereka ini orang-orang miskin nih, ya, sebagai orang kaya. Hal ini disebabkan karena mereka memelihara diri dari meminta-minta secara mendesak. Kadang-kadang banyak kita ketemu ini orang pemakaiannya normal biasa. Kita nggak tahu, anggap nih orang cukup nih. Padahal ternyata di dalam rumah tangganya lagi miskin sekali, lagi keadaan lagi sulit. Ada yang begitu? Ada, dia nggak perlu memiskinkan dirinya. Justru orang doain, wah alhamdulillah nih pakaiannya bagus ya. Bukan berarti pakaiannya harus mewah. Oh, ini orang rapi ya, nggak kayak orang miskin. Ya, mudah-mudahan ya Allah rumah tangganya biar dia baik, biar rezekinya makin bagus nih, kelihatannya lagi maju nih. Doanya orang baik. Ingat loh, perhatikan. Doa itu senjatanya umat Islam. Doa orang kadang-kadang tuh terus menerus. Makanya kalau ada gue doain lo jadi orang kaya, amin. Jangan pernah enggak. Wah, ada kan kadang-kadang suka ada godain teman kita nih. Wah, lagi banyak duit nih, amin, doain gitu. Insya Allah mungkin nggak tahu nih dari doa nih orang ketulis duit kita bisa jadi besok jadi banyak duit, kita banyak harta. Jangan ketemu orang udah miskin, doain jadi miskin terus. Selama-lamanya miskin akhirnya. Ya, nih. Jadi jangan meminta, kata Allah. Jangan menunjukkan diri kita sebagai orang miskin, nggak perlu. Ya. Nah, sesungguhnya dalam hadis Nabi, Innallaha ta'ala yuhibbul fakir. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang fakir yang tidak suka meminta-minta. Ya. Dan yang kelima dilanjutkan, tidak merendahkan diri kepada orang kaya. Ini juga yang penting, kelanjutan dari meminta, jangan meminta kepada orang kaya. Lanjutannya yang kelima, adabnya tidak merendahkan diri kepada orang kaya hanya karena mengharapkan hartanya.
Karena ini termasuk sifat yang buruk dalam syariat Islam. Lain halnya jika merendahkan diri kepada orang soleh yang kaya. Ketemu orang soleh kita merendahkan diri, tawadu. Jangan ketemu orang kaya kita nurut, belagak miskin, akhirnya diinjak-injak kita. Kemudian di sini bukan berarti dalam adab ini dilanjutkan, bukan berarti kita nggak boleh minta kalau kita kesulitan. Kalau orang kesulitan mendesak, nanti dilanjutkan dalam adab yang berikutnya. Ya nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Bukan berarti nggak boleh minta, boleh minta. Tapi kalau keadaan mendesak, dia nggak bisa makan sama sekali. Dia nggak pakai, nggak punya pakaian telanjang bulat. Dia nggak punya pakaian tanpa busana. Dia nggak mampu beli busana. Habis semua pakaiannya kebakar. Semua habis orang korban kebanjiran atau kebakaran, hancur semua hartanya. Itu baru bisa meminta. Ini kadang-kadang kita masih punya rumah cukup, kagak bocor, rumahnya ada, bahkan punya motor, punya kendaraan, makan bisa dengan keluarganya. Tapi ketemu orang, apalagi ketemu di sini kenapa? Islam mengajarkan adabnya. Kenapa tadi dianjurin nih jangan ke depan orang kaya, jangan menunjukin sikap miskin, jangan meminta, jangan merendahkan diri. Karena banyak dari kejadian ini orang-orang yang merendahkan diri depan orang kaya, meminta-minta kepada orang kaya, menunjukkan jiwa miskinnya kepada orang kaya, akhirnya dia hilang marwah agamanya, nilai-nilai agamanya hilang sehingga dia gadaikan imannya untuk orang kaya tadi. Berapa banyak kita bisa lihat orang kaya di sini kalau kita kaitin sekarang yang kaya bukan hanya pengusaha, tapi pejabat juga orang kaya. Pejabat-pejabat kita kaya raya sekarang, ya kan? Banyak. Kita contoh berapa banyak ulama-ulama yang menyembah kepada pejabat, menyembah kepada orang kaya, ya. Apa yang terjadi? Dia gadaikan imannya, dia gandaikan sorbannya, dia gandaikan pakaian muslimahnya dia demi kepentingan orang kaya tadi. Banyak gak? Banyak. Diundang sama orang kaya bikin acara yang bermaksiat, habis ngundang zikiran doa di depan, besok habis itu di dalamnya habis itu pengajian ngundang anak yatim. Di depannya joget-joget maksiat. Ada gak yang begitu? Ada itu begitu. Terus kenapa ulama tadi diem? Nggak enak habis dikasih amplop sama orang kaya. Yang datang habis dikasih amplop, dikasih santunan, malu nggak berani negor. Saya beberapa kali kalau diundang, ya kalau sampai terjadi, kalau makanya saya paling malas kadang-kadang tuh kalau diundang suruh bawa cuman santunan gitu tuh. Kalau mau santunan datang ke Masjid As-Saadah ngasih langsung. Kadang-kadang kita datang di rumah orang itu cuma jadiin apaan? Mohon maaf, jadiin apaan? Bahan pajangan. Cuman foto, nih orang kaya udah dermawan, udah bantu selesai. Karena kami diajarkan di As-Saadah bersama pengurus SN As-Saadah, para donatur yang alhamdulillah Allah berikan mereka rezeki yang lebih buat bangun masjid, bangun madrasah. Mereka nggak pernah menyombongkan diri dalam nyumbang segala macam. Anda pernah lihat tuh orang-orang yang pada ngasih hewan kurban atau buat bantuan maulid di As-Saadah? Donatur As-Saadah pernah tahu gak donaturnya? Ada orangnya pada nyampur sama-sama kita duduk biasa, nggak pernah mau kelihatan. Nggak perlu dipajang-pajang itu begitu. Ini kami beri contoh yang baik. Karena berapa banyak kadang-kadang kita nih ulama ketemu orang kaya nurut akhirnya. Apalagi kadang-kadang orang kaya ngomongnya kadang-kadang banyak juga yang sudah lebih dari ulama membenarkan, udah ini nggak apa-apa. Akhirnya apa tadi? Guru-guru kita, para ulama kita sudah mengingatkan. Kalau ketika kita tunduk terhadap harta mereka, merendahkan diri kepada orang kaya ataupun pejabat, akhirnya apa? Ayat Quran, hadis Nabi yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram. Yang haram bisa berubah menjadi halal. Banyak yang begitu. Banyak ulama-ulama yang imanuhum fi amplopihim. Ada kan begitu? Itu buat ulamanya ada. Buat orang biasanya ada juga yang sampai menggadaikan imannya, sampai rela pindah agama. Pertama kerja atau hadir ke majelis rapi, yang perempuan pakai jilbab karena lagi kebutuhan ekonomi mendesak, ya kerja akhirnya di salah satu orang kaya. Kata orang kaya, udahlah kalau mau kerja tempat saya jaga toko, buka jilbabnya. Akhirnya karena kebutuhan ekonomi dia nurut, memiskinkan dirinya, merendahkan diri di depan orang kaya. Nurut aja nggak mau ngelawan. Habis disuruh buka jilbabnya, lama-lama udah disuruh jangan sholat. Habis udah lepas jilbab, jangan sholat, lama-lama ujungnya pindah agama. Banyak yang seperti itu. Makanya jangan kita menjadi udah miskin, jangan kita rendahkan diri kita. Ketemu orang kaya cukup, ketemu biasa,
Cuman jangan menghambakan diri. Orang kasih rezeki, terima, minta tidak. Jangan pernah seperti itu. Saya ingat prinsip Sayyidil Walid Habib Idrus bin Hashim Al-Atas. Ini tertanam di Yayasan As-Sa'adah sampai detik ini. Mudah-mudahan kami keluarga dapat istiqomah jalanin ini semua. Sampai di kuburannya yang sudah ziarah ke Abah bisa lihat itu. Apa di kuburannya Abah ditulis? Alik qalbak ila rabbak. Gantungkan hati hanya kepada Allah. Kalau kita bisa yakin, saya ingat Habib Idrus tuh dari awal berdirinya ini yayasan benar-benar gantungan hati kepada Allah. Gak pernah As-Sa'adah ngecerek di jalan. Gak, walaupun kita dalam keadaan kesulitan ada. Awal-awal berdirinya kesulitan, kata Umi jual emas, Umi jual. Kemarin zaman Covid nggak sulit kita keadaan buat gaji guru, buat segala macam, anak-anak bayaran sulit, mobil jual, nggak pusing. Orang kasih terima, begitu. Nggak pernah menghambakan diri itu depan orang tuh, nggak pernah. Memang kadang-kadang kita godaan, ini godaan kita kadang-kadang apa? Ini iman kita nih. Kita kadang-kadang depan orang saudara sesama sepantaran sama kita biasa normal. Tapi begitu ketemu orang kaya, langsung kita belaga miskin. Ada nggak begitu? Banyak gak? Ini jujur aja loh, kita jujur aja. Kadang-kadang kita ketemu orang kaya langsung kita belaga miskin. Ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Biar apa? Biar turun duit buat kita. Kesannya kita gak punya harga diri. Justru kalau ketemu minta, cari rezekinya bukan minta. Kalau ada kerjaan, ayo saya mau gabung, saya punya keahlian, saya jago di bidang komputer, saya jago di bidang bahasa, mau nyari gak? Saya butuh kerjaan. Kan minta begitu, itu lebih jelas itu, dijadikan orang kaya tadi, jadikan relasi bisnis. Buat cari dagang, oh saya lagi punya usaha dagang, saya lagi dagang cilok, mau gak Anda ngambil nih buat karyawan Anda, mau gak beli? Begitu, jangan ngeluh mulu. Orang juga akan melihat kalau orang sungguh-sungguh, pasti kata Allah ada rezekinya nanti. Jalannya Allah pasti kasih. Berapa banyak kok yang tadinya orang nggak punya karena dia ikhlas berjuang karena di jalan Allah, Allah bantu dia tiba-tiba jadi orang yang kaya raya. Tapi banyak juga orang yang tadinya miskin ya karena dia nggak ikhlas, ya Allah jadikan dia orang kaya, tapi orang kaya yang jauh dari Allah. Yang tadinya pakai jilbab jadi lupa, nggak pakai jilbab jadi hura-hura bermaksiat, jadi contoh orang-orang yang bermaksiat di jalan Allah. Banyak. Para artis kita bisa lihat yang tadinya rapi di kampung pakai jilbab, pakai rapi, tiba-tiba begitu jadi artis lepas nablak auratnya, diablak-ablakin semua. Begitu datang musibah, hamil duluan, bunting duluan, ya kena narkoba, mau mati, overdosis, baru sadar kembali lagi ke Islam. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Akhirnya sampai hartanya hancur lagi, masuk penjara, miskin lagi, baru sadar pas miskin lagi. Waktu kaya kufur nikmat. Nah itulah. Jangan kita jadi adab yang seperti itu. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi kajiannya. Masih panjang ini. Adab tentang keadaan miskin dan keadaan orang kaya. Ini jadi pegangan bagi kita. Mohon maaf, saya bukannya tegas ini karena ini dampak kepada diri kita sehari-hari. Yang kadang-kadang kita jadi menghambakan sampai kita jual agama kita. Nah ini jangan jadi seperti itu. Tetap minta sama Allah, gantungkan hati kepada Allah, pasti Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga. Ya, insya Allah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ad-dunya daru man la daralah. Dunia adalah tempat kediaman bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan harta benda bagi orang-orang yang tidak memiliki harta benda. Dan disitulah dikumpulkan orang-orang yang tidak mempunyai akal fikiran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang punya akal fikiran, dapat terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Tadinya sebenarnya nggak mau sempat ngajar ini Bu Pak. Tadi mungkin ada jamaah Habib kok jadi ngundang WA lagi hadroh. Karena memang kemarin alhamdulillah saya minta doa waktu hadroh yang lalu, Jumat kemarin saya baru operasi katarak mata. Ini sebenarnya tadi baru pakai kacamata yang ini ini kacamata pelindung supaya nggak boleh kena debu. Makanya hadroh hari ini kita nggak pasang buhur gaharu di depan karena belum boleh kena asap, sholat juga belum boleh ruku dan sujud karena baru operasi katarak mata kanan. Ya walaupun nggak kelihatan mungkin ya. Ya, alhamdulillah. Tapi begitu ngeliat kitab walaupun remeng-remeng dari ini bacanya masih samar-samar, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Doain biar sehat. Insya Allah bulan depan mau operasi lagi yang mata kirinya biar lebih enak lagi karena matanya ini kok katarak Bib masih muda Bib. Ini karena pengaruh obat transplantasi ginjal yang saya minum. Ya karena memang waktu kemarin operasi katarak satu ruangan tuh ada hampir 20 orang, rata-rata
teman-teman yang operasi umurnya paling muda umur 55 tahun. Rata-rata umur 70, 65, 69, 75, aki-aki, nenek-nenek semua kebanyakan. Ini saya masih muda sendiri. Ditanya, kok Bapak masih muda udah operasi? Karena memang saya ternyata dari pengaruh obat, bukan karena memang kan orang kan biasanya faktor usia. Kalau katarak tuh usia 50, 60, 70 sudah mulai gangguan. Saya masih muda tapi sudah kena karena pengaruh obat. Doain mudah-mudahan biar lebih sehat lagi ke depannya, amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah gabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, dan Allah jadikan orang istiqomah di jalan Allah, ya benar-benar kuat iman dan takwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.